Konbawa Minasan, selamat datang di podcast perdana Konbawa bersama aku Muhammad Ayasa dan narasumber kita kali ini yaitu Mas Shinsin. Mas Shin, apa kabar? Sehat, agak kedinginan tapi nggak apa-apa. Oke, aku penasaran deh itu Mas Shinsin itu nama asli apa gimana ya? Oke, Shinsi itu bukan nama asli, Bukan nama nama panggung. Dan itu dilatar belakangnya karena namaku terlalu pasaran. Jadi aku baru masuk ke circle ini kenalan dengan orang yang namanya sama. Kebetulan Oke. banyak juga yang namanya sama. Jadi Oke. daripada dapat imbuhan yang aneh-aneh ya. Jadi yang mending bikin nama panggung aja. Emang sejak kapan Mas Shinsin pakai nama panggung itu? Aku pakai nama Shinsi itu dari 2014. 2014. 2014. Berapa tahun? 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Udah 10 tahun. Ini NFTar lagi. Oke. Oke, apakah Mas Shinsin pakai nama itu waktu mulai karir animator apa gimana? Enggak, itu sejak aku terjun di dunia Jepangan. Oke. Nah, jadi karena yang rasa nggak mau aku dapat imbuhan-imbuhan yang kayak cungkring, kurus atau apalah gitu yang negatif. Jadi aku bikin nama sendiri. Oke teman-teman, tadi adalah perkenalan singkat dari Mas Shin. Nah, Hmm. sekarang aku bakal jelasin apa itu Konbawa ya. Nah, jadi Konbanwa adalah kepengurusan dari komunitas Wibu Unej. Kami nantinya juga akan mengadakan kegiatan bertemakan Jepangan dan anime. Salah satunya adalah podcast Konbawa ini. Nah, podcast Konbawa ini adalah forum yang berisi obrolan seputar Jepangan dan anime tentunya. Selamat datang dan terima kasih kembali Mas Shin yang Terima sudah kasih meluangkan kembali. waktu dan tenaga untuk sharing-sharing bareng teman-teman waktu workshop tadi dan juga masih meluangkan waktu untuk podcast sekarang. Oke. Terima kasih banyak. Semuanya buat teman-teman yang membutuhkan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini aku juga bakal membahas sekaligus mengulas sedikit nih bagaimana workshop anime Konbawa yang dipandu Mas Shin pagi tadi. Bagaimana menurut Mas Shin tadi? Ini yang sekarang ya? Iya. Kalau untuk yang sekarang sih aku merasa gila keren banget sampai segininya propernya aku. Aku pertama tuh kan sebelumnya kan pernah nih ngadain workshop juga ya. Waktu aku dateng itu ya biasa karena namanya pertama ya, perdana gitu. Ya cukup meriah. Dan yang sekarang itu semuanya udah disiapin lebih proper dan aku jujur aja aku takjub sama teman-teman yang bikin promosi banyak. Oke. Itu aku seneng banget, terima kasih sama Konbanwa sudah menjembatani aku untuk bikin workshop animasi ya. Masih. Oke. Aku seneng banget. Nah, banyak yang penasaran nih. Kan Mas Shin sebagai animator anime ya. Nah, awal mulanya Mas Shin bisa tertarik di hal di Jepang dan anime itu dari mana sih? Jepangan dulu ya? Iya, Jepang dulu deh. Jepangan. Dulu tuh dari kecil, waktu kecil. Waktu kecil itu kita ada culture untuk nonton film kartun di satu channel. Dari pagi sampai siang ngelihat dan kayak sudah jadi tradisi, jadi kebiasaan dan akhirnya jadi suka. Kayak yang kalau nggak nonton tuh ada yang kurang gitu. Dari situ aku kayak ngerasa sebagian besar hidupku tuh dihabisin buat itu, selain buat kehidupan sehari-hari ya, buat itu. Dari situ kayak ngerasa aku pengen nih bisa bikin kayak gini juga. Dari situ aku akhirnya ya suka gambar-gambar dan ya ternyata dari situ jadi pekerjaan ya, jadi seneng gitu. Lalu untuk anime ya berkaitan dengan Jepangan tadi. Iya. Lalu untuk kita kembali ke konteks workshop anime yang tadi. Tadi itu materi apa saja sih yang sempat Mas Shin berikan kepada teman-teman peserta workshop kita? Oke, tadi. Nah, sebenarnya aku maunya nyampaikan warna aja. Cuma dari mentor minta juga sekalian sama gambar lagi. Akhirnya setelah tak pikirkan dan fixnya yang tadi kita sudah buat, jadi ada sesi menggambar sama ada sesi mewarnai dengan standar Jepang, ya standar anime Jepang seperti itu. Aku bingung, warna itu sepenting apa sih kok sampai dibahas? Oke, warna ya. Gambar nggak usah ya, warna dulu nih ya. Warna dulu. Kenapa warna dibahas? Karena warna ini mempengaruhi dari sense atau suasana yang dibawa. Kayak misalkan kalau lagi sore atau lagi sedih gitu ya,
konsepnya dibuat hangat, tapi hangat yang apa ya, menyentuh. Hangat yang Iya, yang orang tuh kalau ngeliat tuh kayak yang ngerasain suasana yang ada di gambarnya itu. Oke. Nah, itu yang penting dari warna. Kalau misalkan kita nggak ada sense warnanya, bener itu jadi, tapi kurang aja rasanya. Jadi lebih ke warna ini memperkuat sense dari adegan, gitu lebih tepatnya. Nah, terus aku penasaran nih, tadi kenapa sih Masin tertarik untuk ikut untuk menjadi pemateri di workshop kita kali ini? Oke, jadi kalau yang mendasari workshop ini ya, pertama aku senang banget teman-teman Konbanwa ngajak aku untuk buka workshop, itu yang pertama. Yang kedua, di tempat aku kerja itu kita memang lagi pengen sosialisasi, nyebarkan kalau kita tuh memang ada di Jember. Dan kita juga pengen mencari karyawan atau pekerja baru. Jadi memanfaatkan workshop ini sebagai kegiatan untuk teman-teman Konbanwa, sekaligus buat ya siapa tahu nanti dapat teman lah di kerjaan kayak gitu. Terima kasih ya gitu. Ini Masin waktu menjadi pemateri ketemu nggak sama kejadian-kejadian menarik dari peserta gitu? Sesuatu yang eye catching buat Masin. Aku sangat eye catching pada saat pada saat ada suatu satu kejadian di mana teman-teman tuh kayak antusias, kayak apa ya, kayak perhatiin banget, kayak yang apa ini, kok gini. Nah itu tuh aku merasa kayak, wih keren banget teman-teman bisa padahal aku berharapnya ya udah aku jelasin aja, nanti kalau tertarik ya alhamdulillah, nggak tertarik ya sudah. Cuma wah kok kelihatan antusias gini, kayak mas kenapa kok kayak gini, sampai ada yang bertanya gitu kan. Itu aku ngerasa kayak seneng aja, kayak ngerasa akhirnya aku bukan diterima, akhirnya lebih ke menghargai, bukan dihargai sih, lebih kayak ada orang yang mengharapkan ini, ada orang yang ada ambisi di sini. Itu yang bikin aku banget. Jadi menurut Masin ucap kali ini terbilang sukses gitu ya? Aku sih merasa sejauh ini bagus, sukses. Tapi aku sangat berharap di antara teman-teman tuh ada yang bisa untuk bisa dibilang masuklah ke tempat kerjanya kita gitu. Aku sangat ngarep itu. Dan mencari kerja ya, sedang mencari tenaga kerja. Ya bisa dibilang cari partner lah ya, partner kerja. Apa tadi Masin sendiri melihat potensi-potensi dari para peserta? Kalau potensi ya sebenarnya secara garis besar kelihatan dari cara mereka mengerjakan, mereka tanya, mereka menyelesaikan suatu masalah, itu sudah kelihatan. Tapi aku nggak bisa langsung bilang yes 100% karena kita kan masih belum mengumpulkan hasil kerja mereka. Jadi bisa dibilang ini masih ada PR lah yang belum diselesaikan. Jadi aku suruh mereka selesaikan dulu. Yang kemungkinan nanti setelah itu baru keluar goalnya, dan itu nanti bisa disebut sukses enggaknya. Oke, baik. Selanjutnya, kalau nggak salah Masin emang bekerja sebagai animator ya, sebagai yang membuat animasi dalam ini. Nah, mungkin nih teman-teman yang ingin menjadi seorang animator seperti Masin bisa memberikan tips atau apa sih skill penting yang harus dimiliki oleh seorang animator? Skill penting ini boleh nggak sih kalau job gelap gitu? Kenapa? Job gelap boleh nggak sih? Boleh ya. Coba. Kalau yang penting ya, skill yang paling penting itu harus matanya bisa melihat, tangannya masih ada, itu aja. Soalnya ya memang kerjanya kan gini kan, sambil ngeliat gini. Kalau salah satunya nggak ada nggak bisa, nggak apa-apa. Dia tunawicara, atau tunawisma, atau tuna apalah itu masih bisa. Tapi kok nggak bisa lihat sama tangannya nggak ada, nah itu susah sih, mau warna gimana, mau gambar gimana. Tapi selain itu bisa. Jadi buat teman-teman selain itu, misalkan ya misalkan pincang gitu ya, itu masih bisa. Terus kayak misalkan lulusan SD atau SMP masih bisa. Apalagi dia nggak pernah bisa gambar, itu masih bisa. Syaratnya cuma 2 itu aja sih kalau menurutku. Tangannya ada,
Dan Iya, tangannya ada, bisa melihat dengan baik, udah itu aja cukup. Dan ada kemauan gitu aja. ada kemauan. Oke. Nah, selanjutnya itu aku penasaran deh. Kadang kan ada problem dari author, entah itu komik, animasi atau art block itu sendiri. Nah, Masin pernah gak sih rasain hal itu dan bagaimana cara Masin mengelola? Saya ini maksudnya kayak ini ya, kayak lagi kerja kayak males gitu maksudnya. Atau gimana? Itu problem dari author sendiri yang misal ya bisa bilang autornya kayak meminta Macin untuk mengerjakan lebih ekstra gitu, tapi Macin nggak mau. Oh, author. Oh, enggak. Jadi kita konsepnya kayak gini. Jadi konsepnya kita kerja itu sebutlah One Piece, sebut aja One Piece ya. Eiichiro Oda itu komiknya udah laku keras nih. Nah, ada studio nih yang pengen. Sebut aja studio Konbanwa, sebutlah. Oke. Studio Konbanwa pengen nih bikin animasinya One Piece. Izin lah nih sama Eiichiro Oda. Nah, setelah Eiichiro Oda oke, yang gambar udah bukan Eiichiro Oda lagi. Nanti ada orang sendiri. Dari studio Konbanwa. Dari studionya itu yang bikin stickman-nya atau sketsanya aja. Diserahkan ke Eiichiro Oda, kayak gini gimana? Oke. Nah, terus itu ya sudah, nanti akan ada yang menggarap sesuai proporsi, CT, color model segala macam. Nah, dari situ yang nanti dibagi tugasnya. Ini dibagi ke sini, ini dibagi di sini, ini dibagi di sini. Nah, kita sebagai yang menggambar dan mewarnain itu belum pernah mendapatkan klien yang art block. Adanya kerjaan tuh lagi rame atau sepi gitu aja. Jadi kalau rame ya dapat, kalau misalkan sepi ya belum dapat gitu aja. Jadi nggak ada art block atau apa. Oke. Nah, yang terakhir nih, tentunya ini demi masa depan Anime Workshop ini. Nah, apa pesan Masin untuk Anime Workshop ini? Dari mulai prosedur acara hingga teman-teman yang mengikuti workshop dan Konbawa itu sendiri. Apa pesan? Dan mungkin ada saran dari Masin atau mungkin kritik. Silakan ya. Mungkin aku lebih ke ini sih. Aku kepengen ini bisa jadi kegiatan yang apa ya? Ada continue gitu ya. Kegiatan yang ada selanjutnya. Masalah itu animasi atau enggak tuh enggak masalah. Misalkan kayak bikin kelas MC atau kelas IO, kelas apa aja tuh bebas. Tapi aku berharapnya sih ini bisa jadi kegiatan yang continue. Dan adapun untuk animasi, aku sih berharap sekali untuk ada lagi dalam waktu yang cukup lah ya, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, untuk menjelaskan yang lebih detail lagi. Jadi biar mensosialisasikan ke Jember ya, masyarakat Jember kalau memang benar ada animasi di Jember. Apa ya? Mungkin kalau untuk Konbanwanya aku seneng banget bisa diajak, dan aku sangat berharap sekali kalau bisa diajak lagi apapun itu ya, kalau bisa diajak aku, soalnya aku akan harapanku ya, aku pengen sedikit demi sedikit mengurangi aktivitasku di dunia event, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang menyibukkan aku pengen di dunia apa sih ya kayak gini, pemateri, freelance, atau influencer gitu-gitu aja pengennya. Oke, itu saja sih. Itu aja. Pertanyaan untuk Masin. Oke teman-teman, itu tadi kesan pesan dari Masin untuk kita semua. Nah, terima kasih sekali lagi Masin sudah bersedia buat sharing bukan hanya di workshop tapi juga di podcast Konbawa kali ini. Oke. Nah, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman podcast Konbawa, dan sampai jumpa di podcast Konbawa selanjutnya. Dadah.